Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, saudara-saudara, generasi muda yang sudah hadir di sini. Ini program baru dari pengurus Perti Riau untuk melaksanakan kegiatan pengajian, yaitu program kajian kitab-kitab klasik. Ya. Pada beberapa minggu yang lalu, Pak Gamal menghubungi saya untuk dapat mengisi itu. Jadi saya sudah minta izin ke wakil ketua pengurus, karena pengurus tidak ada di tempat. Saya sudah sampaikan untuk menggunakan fasilitas di Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita, ya, baik yang tuan rumah jamaah Masjid Al-Muhajirin. Masjid Al-Muhajirin ini, Bapak Ibu, ini mungkin sudah bosan melihat wajah saya, karena tiga kali seminggu saya duduk di meja ini. Hari Selasa ba'da maghrib itu membaca kitab Jawahirul Bukhari, kitab hadis, ya, yang biasa dibaca di pondok-pondok kita. Kemudian di Sabtu pagi itu membaca kitab Ihya Ulumuddin. Sebelumnya Kifayatul Awam sudah tamat. Nah, sekarang kitab Ihya Ulumuddin dibaca setiap Sabtu pagi ba'da subuh. Kemudian Ahad pagi ba'da subuh itu tafsir Al-Quran yang sekarang sudah sampai ke surat Maryam. Surat Maryam juga sudah hampir selesai, tinggal beberapa ayat lagi. Nah, jadi kalau diharapkan jamaah Al-Muhajirin, ya, kalau memang semangat kita untuk menuntut ilmu yang tidak bosan-bosannya, mudah-mudahan itu ada keberkahan bagi kita bersama. Dan mohon maaf juga kepada jamaah dan juga pengurus, karena ini nampaknya mendadak gitu. Itu adalah kitab tafsir Al-Baghawi ini. Jadi Ma'alimut Tanzil. Ya. Ini kitab klasik, kitab tafsir. Ini oleh sebab itu, sebelum kita masuk kepada tafsirnya, kita baca dulu pengenalan kepada Al-Imam Al-Baghawi. Ya, siapa orangnya, itu di halaman 15. Jadi saya sudah share, bagi yang ingin mengikutinya bisa diikuti melalui kitab online. Ya. Di grup Raja Wali juga sudah saya kirimkan. Bisa ditengok di dalam di dalam HP-nya,
yang mentaklik yang kita baca ini orang seberang kita. Jadi yang tidak semuanya sependapat dengan kita, ya. Yang lain alirannya dari kita. Tapi tidak apa-apa, karena nanti kita akan menemukan hal yang tidak sejalan, ya kita akan diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatul Imamil Baghawi. Wal Imamul Hafiz Al-Faqihul Mujtahid Muhyis Sunnati Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'udin ibn Muhammad Al-Farra Al-Baghawi Asy-Syafi'i wa yulaqabu bi Rukniddin. Ya. Itu minta tolong nanti juga bantu saya bacanya. Dia adalah Imam Al-Hafiz. Beliau ini Imam Al-Baghawi ini Al-Hafiz. Selain hafal Al-Quran juga hafal puluhan ribu hadis. Al-Faqih, jadi ahli fikih. Al-Mujtahid, dan juga mujtahid yang menurut kita adalah dalam mujtahid tabi, yaitu di bawah level mujtahid mutlak. Kemudian gelarnya juga Muhyis Sunnah, yang menghidupkan sunnah. Abu Muhammad Al-Husain, namanya Al-Husain. Laqabnya atau panggilannya Abu Muhammad. Jadi, namanya ada Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farra Al-Baghawi. Ya. Al-Farra juga panggilan dia, kerana dia pembuat kerajinan dari kulit dan menjualnya. Maka dia dipanggil dengan Al-Farra. Asy-Syafi'i, dia bermazhab Syafi'i, wa yulaqab, dan dia dipanggil dengan Ruknuddin. Jadi banyak gelar beliau itu. Ya. Dipanggil juga Muhyis Sunnah, dan juga disebut juga sebagai Ruknuddin. Berikutnya, ahadul ulama alladzina khadamul kitab al-aziz was sunnatan nabawiyah bil uquf ala dirasatihima wa tadrisihima wa kashfi kunuzihima wa asrarihima wa ta'lifihima. Ya. Salah seorang ulama yang berkhidmat kepada Alkitab Al-Aziz. Ya. Ya, salah seorang ulama yang berkhidmat, yang melayani, yang berkaitan dengan Alkitab Al-Aziz dan Sunnah An-Nabawiyah. Jadi itulah profesi utamanya, bil uquf ala dirasatihima, dengan fokus kepada mempelajarinya. Ya, uquf itu dari i'tikaf, duduk i'tikaf, itu berhenti, fokus. Wa tadrisihima, dan mengajarkan keduanya, yaitu Alkitab dan Sunnah, dan menyingkap kunci-kuncinya dan rahasia-rahasianya, dan menyusun ilmu, menyusun karya pada keduanya, baik pada Al-Quran Karim maupun pada hadis Nabi atau Sunnah Nabi.
Dan itulah dia sosok daripada Imam Al-Baghawi ini. Wal farra nisbah ila amalil farra wa bai'ha, ila amalil firai wa bai'ihima. Iaitu al-farra itu tukang apa namanya itu, pekerjaan yang berkaitan dengan kulit, yang membuat girbah atau ke bahan-bahan, bahan kulit, yang kulit dari hewan-hewan yang kecil, kambing atau kelinci atau lain-lainnya, dan menjualnya. Jadi itu juga menjadi jadi ulama zaman dulu itu juga dia bekerja. Wal Baghawi bi fathil ba al muwahhadah wal ainil mu'jamah wa ba'daha wawun. Ya. Al-Baghawi itu bacaannya dengan fathah ba al-muwahhadah yang bertitik satu, yaitu ba, huruf ba. Jadi baca ba, ba berbaris di atas, wal ain mu'jamah, dan ain dan ghain, ya bukan ain, wal ghain al-mu'jamah, ghain juga yang di atas satu, dan setelahnya waw. Jadi baik ba dan ghain dibaca fathah, al-Baghawiyun. Hazihi nisbah ila baladatin bi Khurasan baina Murwin wa Harah, yuqalu laha bagh wa bagshur bi fathil ba al muwahhadah wa sukun al ghain al mu'jamah wa ba'daha wawun sakinah summa ra. Ya. Jadi yaitu baksyur dengan fathah ba yang bertitik satu, sukun ghain yang bertitik satu di atas, dan dhammah shin, itu baksyu, kemudian waw yang sukun, dan kemudian ra, itu baksyur. Wa hadhihi nisbah syazah ala khilafil asli, dan nisbah ini itu jarang, syaz itu menyelisihi atau berbeda dari asalnya. Hakaza qala as-Sam'ani fi kitabil ansab, begitulah yang dikatakan oleh As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab. Ya. Seterusnya mauliduhu, kelahirannya. Inna ma'zamal masadiri allati turjimat lahu lam tushir ila sanati allati wulida fiha. Ya. Ghaira anna Yaqut al-Hamawi qala fi Mu'jamil Buddan innahu wulida sanata 433 Hijriyah. Wa amma Az-Zarkali fa asyara fil a'lam ila annahu wulida sanata 436. Itu. Jadi tahun kelahirannya sesungguhnya sebagian besar sumber yang diterjemahkan dan zaman allati terjamat juga bisa, yang membuat riwayat hidupnya tidak memberikan isyarat kepada tahun yang dia dilahirkan padanya, kecuali Yaqut al-Hamawi. Beliau berkata dalam Mu'jam Buldannya bahwa Syekh atau Imam Al-Baghawi dilahirkan tahun 433 Hijriah. Adapun Az-Zarkali fa asyara fil a'lam ila annahu wulida sana, adapun Az-Zarkali dia mengisyaratkan bahwa dalam kitabnya Al-A'lam bahwa beliau dilahirkan
tahun 436. Jadi beda 3 tahun. Yaitu wafatnya tahun 516. Jadi dia kira-kira sezaman dengan Imam Al-Ghazali. Kemudian syekhnya atau guru-gurunya, Sami'a al-Imamul Baghawi min adadin kasirin minal ulama fi tafsir wal hadis wal fiqhi, nazkuru ba'dan minha. Al-Imam Al-Baghawi mendengar dari sejumlah besar ulama tafsir, hadis, fikih. Kami sebutkan sebagiannya, di antara mereka adalah ini guru-gurunya, Faqih Syafi'iyah wa Syaikhuhum Al-Qadi Husain bin Muhammad Al-Marwazi, Faqih Khurasan, Sahibut Ta'liqah, yaitu pengarang kitab At-Ta'liqah, diwafatkan 362. Ya, itu satu gurunya. Yang kedua, Abdul Wahid bin Ahmad ibn Abil Qasim Al-Mulaihi Al-Harawi, rawi sahih anin Nu'aimi. Jadi adalah seorang rawi hadis-hadis sahih dari An-Nu'aimi. Wa kana salihan, beliau adalah saleh peringkat hadisnya. Aksar anhul riwayah, yaitu riwayat banyak darinya, diwafatkan 363. Al-Faqih Abul Hasan Ali bin Yusuf Al-Juwaini Al-Ma'ruf bi Syekhil Hijaz, sanafa kitab As-Salwah fi ulumi Sufiyah, wa kana faqihan fadilan, tuwfiya sanata arba'ah wa salas wa sittina. Yaitu Al-Faqih Abul Hasan Ali bin Yusuf Al-Juwaini, yang dikenal dengan Syekh Al-Hijaz, mengarang kitab As-Salwah fi ulumi Sufiyah, ya. Dan dia adalah faqihan fadilan, ya faqih yang terkemuka, diwafatkan 463. Berikutnya Abu Ali Hasan bin Sa'id Al-Munai, nisbah ila Munai Jad, wa kana Hasan hadza ra'is murwiz ruz, ya, allazi amma fadluhu bi Khurasan bi birrihi wa afdalihi, wa ansha al-jami' al-Munai, wa kana yaksu fil 'am nahwa alfi nafsin, tuwfiya sanah arba'ah wa salas wa sittin hijriyah. Abu Hasan bin Sa'id Al-Munai, nisbah kepada Munai Jad, dan adalah dia wa kana Hasan ini Syekh Hasan ini adalah kepala daerah atau kepala wali negeri atau apa gitu, di wali kota lah, Marwuz, ya, yang keutamaannya dan kelebihan apanya itu, kemurahannya telah meratai negeri Khurasan dengan kebaikannya dan kemurahannya, dan dia mendirikan masjid Jami' Al-Munai, ya. Dewakan yaksu, dan dia memberi pakaian dalam satu tahun itu sampai 1000 orang, ya. Diwafatkan tahun 463 Hijriah. Jadi kayaknya sama masa wafat guru-gurunya ini. Abu Bakar Muhammad bin Abdul Samad At-Turabi Al-Maruzi, Syekh Al-Jalil Al-Muammar Musnid Khurasan,
tafarrada an Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab Ar-Razi, mata fi Ramadan sanah juga tahun 463, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Abdul Samad At-Turabi Al-Maruzi, Syekh Al-Jalil. Dia bergelar Syekh, ya, Syekh yang punya karisma Al-Jalil, yang mulia, ya, Al-Muammar, yang dia sampai berumur tua. Musnid, dia rangkaian sanad di Khurasan yang terpisah dari Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab Ar-Razi. Meninggal pada Ramadan tahun 463 juga, ya, dan dia berumur 96 tahun. Ya. Abul Qasim, berikutnya Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin ibni Abdul Malik ibni Talha Naisaburi Al-Qushairi Al-Khurasani. Ya. Ini banyak gurunya, ya. Ya, dan seterusnya lah begitu. Ya. Dibaca nanti, ya, bacalah seterusnya, dan guru-gurunya, yang di sini ada 11 orang gurunya disebutkan, dan ini adalah ulama-ulama terkemuka, ya. Itu yang disebutkan, yang tidak disebutkan banyak. Jadi orang dulu itu di mana mendengar seorang alim, dia pergi ke situ untuk belajar. Jadi tidak satu guru, dan dia banyak guru, dan dia duduk dengan gurunya untuk belajar, sehingga dia menjadi alim, ya. Dan duduk itu dengan al-uquf tadi, konsentrasi, ya, betul-betul, ya, tidak hanya sebagai di sini disebut sami'a, mendengar. Dia mendengar itu memang duduk untuk mendengarkan, karena dulu itu sima'ah itu lebih afdal daripada kitabah. Ya. Kitabah, menulis itu, mencatat itu hanya suplemen belajar, itu pelengkap belajar. Kalau nanti lupa, ada catatannya. Tapi apa yang didengar itu, dari cara belajar orang-orang ulama dulu itu adalah sima'ah yang pertama, yaitu mendengarkan dari pengajian gurunya. Jadi nah itu juga, dan mereka menghafalnya, menguasai pelajaran dan menghafalnya. Nah, yang nanti dikhawatirkan lupa itulah catatan-catatan. Dan ada murid-muridnya yang memang serius mencatatnya secara lengkap, dan itulah nanti yang menjadi naskah buku dari sang syekh, ya, seperti itu. Jadi rata-rata para ulama itu tidak menulis sendiri bukunya, tapi murid-muridnya yang mencatat pelajaran. Nanti akhirnya berhasillah buku atau karya yang dinisbatkan kepada gurunya. Begitu semua. Kemudian murid-muridnya juga banyak di sini disebut. Yang perlu kita itu ada Syekh Abu Mansur Muhammad bin As'ad, ya, semuanya orang-orang hebat, ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi tentang, ya, hati-hati membacanya. Ini yang membuat terjemah itu adalah muhakkiknya, ya, dari saudara kita yang beraliran Wahabi, ya. Beliau ini
Dikatakan wal Imamul Baghawi min a'immatis salafis salih. Ya, Imam Al-Baghawi itu adalah termasuk imam-imam as-salaf as-salih, yaitu pengikut salaf as-salih. Kalau dikatakan imam al-salafus salih, dia kerana istilah salaf itu adalah istilah zaman, itu yang disebut kurun pertama atau abad tiga abad pertama setelah masa Rasulullah SAW. Jadi abad pertama itu di abad Nabi, dan sahabatnya abad kedua, abad tabi'in dan tabi'in. Itulah yang disebut salaf. Jadi abad kelima, karena Al-Baghawi sudah hidup di abad kelima, jadi tidak termasuk lagi salaf dalam pengertian zaman ini, tetapi dia dikatakan mengikut pemikiran salaf. Ya, dan ini juga istilah ini juga banyak diskusinya, sebab salafus salih itu juga banyak juga perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi dia termasuk imam-imam as-salaf, salah seorang dari imam salaf as-salih. Katanya allazi taqayyadu bil kitab was sunnah, yang mereka selalu terkait kepada kitab dan sunnah, ya. Fi mafhumil i'tiqad, pada konsep kepercayaan, i'tiqad. Wa bi khassah fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih. Nah, ini yang ditekankan oleh yang muhakkik ini, yang menyinggung kepada asma'ullah wa sifatih, terutama yang menjadi bahan wacana dan diskusi sengit di antara ulama tersebut, antara mujassimah dengan munazzih, dengan upaya tanzih dari mujassimah. Mujassimah itu yang memahami ayat-ayat yang menunjukkan yang bagi kita itu jisim, juga dikenakan kepada Allah SWT sebagai jisim juga, seperti muka, mata, tangan, ya, kaki, betis dan seterusnya. Walana ala zalika ba'dul adillah. Dia minha, dan bagi kami ada alasan-alasannya, dalil-dalilnya mengatakan beliau itu tentang kepercayaannya dengan asmaullah sifatihi. Ta'liqu alal hadis allazi rawahu Muslim fil qadar, ya, bab tasrifillah ta'ala al-qulub kaifa syaa, ya, yaitu komentar beliau terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Al-Qadar, bab tasrifullah, bahwa Allah Ta'ala mengendalikan atau memalingkan kalbu kita kaifa syaa, ya, yaitu di hadis Muslim. Wazalika fil juz'il awal min kitabihil azim Syarahus Sunnah. Jadi dalam Syarahus Sunnah. Jadi beliau di situ memang menyebut ada jari, wa qala Syekhul Iman al-asba al-mazkurah fil hadis sifatun min sifatillahi ta'ala, yaitu jari yang disebutkan dalam hadis itu, ya, dari sifat Allah Ta'ala. Jadi wa kadzalika kullu ma jaa bihil kitabi, kullu ma jaa bihil kitab was sunnatu min hadzal qabil fi sifatillahi ta'ala, kan nafsi wal wajhi wal aini wal jadi wal rijli wal ityani wal maji wal nuzul ila samai dunya wal istiwa ala al arsh wal dhahki wal farah ila an yaqula fi safha
itu mi'ah sab'in fahazi wa nazairuha sifatullah ta'ala warada biha as-sam'u yajibul iman biha wa imraruha ala zahiriha mu'radan fiha anit mu'ridan fiha anit ta'wil. Nah, ini yang menjadi dibantah oleh ulama-ulama kita, bahwa Syekh katanya di dalam masalah ini pada sifat Allah Ta'ala seperti kata-kata nafsu. Jadi yang istilah-istilah yang terdapat dalam Al-Quran itu berupa diri, wajah, mata, tangan, kaki, datang, pergi, turun ke langit dunia, istiwa alal arsh, ketawa, gembira, dan seterusnya, ya. Dan ini adalah bandingannya sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebut warada bihas sam'u yajibu, yang itu bersifat sam'iyah, ya. Al-iman biha, itu kita percaya. Itu benar, tidak masalah itu. Semuanya kita percaya bahwa ada ayat-ayat itu. Yang menjadi persoalan wa imraruha ala zahiriha mu'ridan fiha anit ta'wil. Jadi menerapkannya atas makna lahirnya. Nah, ini dibuat nih. Sebab tidak ada pernyataan dari imam memberlakukan makna lahirnya, muka seperti muka kita. Itu kan lahirnya itu. Tetapi yang benar, yang sebagaimana disangkal oleh banyak ulama kita, bahwa Imam Baghawi itu minal mufawwidin, yang berakidah tafwid, yaitu menyerahkan maknanya semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepercayaan atau akidah sebagian besar ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, memang tidak mentakwilkan dan tidak memaknai dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujtaniban anit tashbih. Nah, ini penting. Itu betul. Menjauhi diri dari penyerupaan Allah dengan makhluk. Mu'taqidan annal bari subhanahu wa ta'ala la yushbihu syai'an min sifatihi sifatil khat. Tidak menyerupai sesuatu pun dari sifat-sifatnya itu sifat makhluk. Kama la tushbihu zatahu zawatal khalqi. Sebagaimana tidak menyerupai zatnya, la tushbihu zatuhu zawatal khalq. Sebagaimana tidak menyerupai zat Allah Ta'ala itu dengan zat makhluk. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan inilah akidah kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita cukupkan. Kalau masih mau bertahan, bisa kita buka tanya jawab setelah solat Isya. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu waliyut taufiq war ridha wal inayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.